Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cara membuat kuis di Moodle. Kali ini dengan bantuan software ExamView. Baik, untuk membuat kuis atau soal, kali ini saya akan contohkan membuat soal pilihan ganda. Terlebih dahulu kita harus membuat soal pilihan ganda seperti ini contohnya. Jadi di sini ada keterangan multiple choice. Ini harus ditulis seperti ini. Kalau tidak ditulis tidak akan terbaca. Terus ada nomornya formatnya dia pakai numbering. Ya, pakai numbering. Nah, terus ini soalnya. Setelah soal ada jawaban, pilihan jawaban ya A, B sampai E. Untuk jawaban yang benar kita tulis di bawahnya dengan tulisan ANS.2 ada spasi, ini baru jawaban yang benar apa. Oke, setelah itu kita buat, misalkan ini saya contohkan sampai 4 saja ya sebagai contoh. Lalu kalau sudah membuat seperti ini disimpan. Oh ya, untuk pilihan jawaban ini harus pakai numbering ya, pakai yang ABC-an seperti ini. Kalau sudah buat baru disimpan filenya menjadi file RTF, jangan doc atau filenya MS Word. Sini file save as ya, ini formatnya rich text format. Kalau sudah di save, nah setelah itu ditutup. Kemudian kita masukkan ke ExamView import utility. Nah, kalau di sini di start ini ada ExamView import utility, klik, tunggu loading sebentar, next. Nah, di sini kita disuruh mengarahkan folder atau direktori tujuan dari soal kita. Kalau yang di bawahnya adalah hasil ekspor dari soal kita. Di sini tadi file saya taruh di desktop. Untuk supaya mudah mencarinya saya taruh desktop, berarti klik desktop, select. Nah, ini soal kita sudah terdetek. Ini juga alangkah baiknya disamakan ditaruh di folder yang sama dengan soal yang mau diimport. Arahkan ke desktop ya, lalu diklik, select, next. Sebut number kolom, berapa kolom ya, misalkan saya pilih 1 di sini. Number kolom of matching question ini juga pilih 1, terus di next. Jawaban stylenya ini misalkan saya pilih yang huruf besar ya, bisa pakai huruf kecil atau tanda-tanda pakai berat seperti ini. Saya misalkan saya pakai huruf besar, setelah titik langsung di next, finish. Nah, kalau sudah ada keterangan seperti ini berarti hasil import soal kita sudah benar. Sekarang boleh ditutup. Ini adalah soal tadi yang kita import dari format RTF. Coba kita buka isinya untuk melihat apakah soal yang kita import sudah benar. Di close saja kalau muncul pesan seperti ini. Nah, ini soalnya sudah muncul. Kalau ini nanti dirasa sudah sesuai dengan yang kita inginkan, nah ini kan sudah sesuai, tidak ada soal yang cacat, ini sudah semua.
answer C, PTS ini poinnya, berarti yang betul C ini dapat 1 poin. Nah ini kan sudah ada semua. Kalau sudah dicek seperti ini, tidak ada yang cacat atau tidak ada yang rusak, bisa kita lanjutkan. Misalkan ada soal yang perlu diperbaiki, ini tinggal di double klik. Misalkan seperti ini, misalkan seperti ini saya ganti. Misalkan ada kata-kata yang perlu ditambahkan, ini tinggal di double klik, klik ya seperti ini. Misalkan saya apabila kita ingin membangun jaringan unicast skala kecil, maka kelas yang digunakan adalah, misalkan ini kelas ini saya ganti menjadi segmen ya, langsung disimpan. Misalkan disimpannya pakai record, klik. Nah soal yang sudah diperbaiki tadi sudah menjadi segmen, bukan lagi kelas. Oke, kalau soal sudah dirasa tidak ada yang cacat atau rusak, kemudian langkah selanjutnya adalah di export pakai Blackboard 7.1, jangan sampai salah. Klik. Nah ini saya taruh di desktop. Misalkan soalnya saya kasih nama soal ASJ, simpan. Namanya terserah, isi nama, misalkan saya tulis nama saya sendiri. Description optional, tidak usah diisi, tidak apa-apa. Directory name, ini folder nanti yang dihasilkan namanya apa, misalkan saya kasih nama soal ASC. Oke. Nah sekarang kita lihat hasilnya. Ada di sini soal ASC ya kan, di desktop. Biasanya ini bentuknya WinRAR, coba saya ubah dulu ya. Ini hasilnya seperti ini, soal ASC. Langkah berikutnya adalah import di aplikasi Moodle yang sudah dibuat. Nah misalkan ini aplikasi saya, sebelah sini login dulu, G14, login. Coba ini pelajaran saya yang akan saya tambahkan soal di sini. Misalkan mau saya tambahkan soal di pertemuan pertama, berarti ini di on kan dulu, turn editing on, klik. Nah di sini tambahkan. Kalau ada seperti ini, close saja, tidak apa-apa. Ya tambahkan di sini add activity or resource, pakai quiz, klik quiz. Oke, terus di add namanya, misalkan saya kasih nama soal administrasi server dalam jaringan. Untuk deskripsi dikosongin, tidak apa-apa. Timingnya misalkan ini saya buka tanggal 3 Agustus besok jam 7 misalkan. Ini disesuaikan dengan waktu yang Bapak Ibu tentukan, misalkan sampai 7 Agustus jam 23 ya, waktunya misalkan 60 menit. Grade-nya pilih yang satu kali saja supaya nanti bisa dikerjakan hanya satu kali. Layoutnya pakai every question, review option ini dihilangkan, yang atas sendiri. Nanti seperti ini, berarti nilai anak-anak bisa dilihat hasilnya langsung setelah quiz di submit. Kalau sudah, tinggal save and display. Nah berikutnya adalah import dari soal yang sudah kita buat tadi. Di menu ini
import question bank ya, import, klik, pakai Blackboard, terus kita drag and drop ya, berarti dibuka terus diseret ke sini bisa. Tadi soal saya ada di desktop, saya minimize dulu untuk memudahkan ya, seperti ini. Soalnya ini saya drag, seret ke sini, lepaskan. Nah, ini sudah muncul, tinggal di import. Nah, sukses, berarti importing full question from file sudah selesai, tinggal continue. Nah, ini sudah muncul semua soalnya. Langkah berikutnya kita kembali ke quiz kita tambahkan di edit quiz. Nah, kita tambahkan pertanyaannya di sini, from question bank. Kita pilih yang A4 tadi, itu 4 soal kita, klik, centang semua, klik add selected question to the quiz. Nah, seperti ini. Nah, sudah jadi. Kalau misalkan Bapak Ibu mau mengacak soal dan jawabannya, kita tinggal klik shuffle terus disimpan. Nah, untuk membuat soal untuk model sudah selesai. Sekarang coba kita preview hasilnya. Di sini boleh di preview start attempt. Nah, ini soal yang tampil seperti ini. Nomor 2 ya, 3 ya, soalnya sudah muncul semua. Oke. Untuk soal yang berbasis teks biasa itu bisa pakai cara seperti tadi. Jadi di filenya ditaruh di MS Word dulu, baru disimpan sebagai file RTF, baru diimport di ExamView. Terus bagaimana untuk soal yang berupa simbol-simbol seperti matematika, bahasa Arab, itu tidak bisa pakai metode seperti tadi. Ada cara tersendiri yang paling mudah menurut saya, itu pakai test generator. Berarti ini saya close dulu. Kita coba nanti ada soal matematika di sini kita pakai test generator. Di sini ada ExamView test generator. Double klik. Ya, saran saya untuk soal matematika atau bahasa Arab bisa pakai file PDF, nantinya lebih cepat. ExamView registration ini kita close saja. Kita pakai yang create new question bank. Nah, question title misalkan matematika, ini judulnya, subtitlenya terserah, tapi harus memang diisi matematika kelas 10 misalkan seperti ini ya. Oke. Nah, di sini sudah muncul seperti ini, kita pilih new. Ya, kita pakai soal seperti apa, misalkan saya pakai multiple choice, klik oke. Nah, ini adalah tampilan 2 kolom. Kalau misalkan kita kepingin pakai 1 kolom, kita bisa pakai kita bisa edit kolom itu di sini ya, 1 kolom ya, ABCD, choice-nya, pilihannya sampai berapa, misalkan sampai E sampai 5, berarti seperti ini. Nanti jawaban yang benar ditaruh di sebelah sini ya, jawaban yang benar, answernya sebelah sini. Oke, kita lanjutkan untuk masukkan soalnya. Menurut saya yang paling mudah adalah pakai PDF. Contoh saya sudah ada contoh soal matematika PDF ya, seperti ini. Maaf, ini saya buka pakai Foxit Reader bisa. Nah, ini contoh soalnya, misalkan ini soalnya nilai dari 27/3 adalah ya, kita pakai snapshot. Nah, ini ada snapshot, klik snapshot, terus ini diklik, nomornya tidak usah diikutkan, jadi cuma seperti ini ya,
diklik, tahan, seret sesuai kebutuhan. Kalau sudah dilepaskan, ya lepaskan, baru di paste di aplikasinya. Ini kan questionnya sebelah sini, ya di sini di paste, Ctrl V. Ya berarti soal sudah muncul, tinggal pilihan jawabannya. Pilihan jawabannya misalkan ini 1, 3, 6, 9, 18. 1, 3, 6, 9, 18. Misalkan jawaban yang benar adalah A, saya klik yang A seperti ini. Ya, setelah itu klik record. Nah, satu soal sudah selesai. Sekarang kita membuat soal lagi, new, multiple choice, oke. Dia pakai satu kolom dengan 5 pilihan. Berikutnya soalnya nomor 2 seperti ini, seret, klik, lepaskan sini, paste, Ctrl V. Ya, pilihan A 1, 2, setengah, ya berarti 1, 2, setengah. Karena nggak bisa kita pakai snapshot, ya, setengah. Berikutnya 1/4. Nah, ini diklik juga. Ya, 2/3. Oke. Terus jawaban yang benar misalkan C, saya klik C, record. Ya, begitu seterusnya sampai jumlah soal sudah terpenuhi. Setelah itu nanti setelah selesai kita tinggal export. Ya, Blackboard 7.1 plus tinggal diisi matematika misalkan 10, misalkan saya taruh di desktop untuk memudahkan. Save matematika kelas 10, text description-nya tidak usah diisi, juga boleh matematika 10. Oke. Ya, sudah tersimpan. Nah, ini sudah tersimpan, sudah jadi, siap import di aplikasi Moodle-nya. Oke, sekian tutorial dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nanti untuk software exam view bisa saya upload di Google Drive, nanti bisa di-download di link di bawah ini. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.